Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSN Matematika 2021 besok. Seperti tadi, saya di sini hanya memberikan alternatif menyelesaikan soal geometri, ya, tidak menggunakan di sini kongruen, ya, sebangun, ya, tidak menggunakan rumus sebangun, karena kadang-kadang siswa sulit melihat mana yang sebangun. Apalagi sebangun itu dipelajari di SMP, ya. Nah, tapi di SMA kan Anda sudah belajar rasio trigonometri. Karena itu saya akan menyelesaikan geometri dengan rasio trigonometri, sinus kosinus tangen, ya. Itu. Jadi itu alternatif saya, ya. Yang penyelesaian kongruen itu sudah biasa. Sebangun itu sudah biasa. Oke. Sekarang kita baca dulu soalnya, biasa. Soalnya kita baca, kita terjemahkan dulu, ya. Diberikan trapesium ABCD dengan AD sejajar AB, EBC. Ya, jadi kita gambar secara sketch dulu, ya. Trapesiumnya begini. Oke. Sekarang kita beri nama, ya, ABCD, sara jarum jam misalnya, ya. Kita kasih namanya sara jarum jam. A, B, C, D, sehingga AD sejajar BC, ya. Kita di sisi yang ini, ya. Kalau sejajarnya di sini kan agak sulit. AC tegak lurus CD. AC ini tegak lurus dengan CD. Jadi ini tegak lurus. Kan gitu baca soal-soalnya, kan? AC adalah garis bagi sudut BAD. Mana BAD? Ini BAD. AC ini garis bagi. Berarti sudut ini sama. Nah, kalau di trigonometri kasih aja nama ini theta. Begini, kan? Kemudian luas ABCD 42. Jadi yang diketahui itu luas ABCD. Ya, kalau dari Pitagoras, ya kita menggunakan trigonometri, ya kita lihat luas ABCD ini apa? AD, ya, yang ini ditambah BC, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ah, tingginya tentu ini, kan? Atau ini. Ada masalah, ya toh? Taruhlah ini namanya P, ini Q. Ya, kali tinggi, BP, ya. Dibagi 2. Nah, begini. Ini harus sama dengan 42. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bukan luas ABCD ini, sorry. Ya, luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD. Yang ini. Nah, luas segitiga ACD yang ditanya. Ya, maka saya nanti akan hitung dengan rumus ini. Garis tingginya sama, kan ini. Jadi AD, ya, alas, tingginya saya nggak pakai ini. Saya pakai ini. Tingginya, ya. Ini sama aja dengan BP, kan. AD kali BP per 2. Ini yang ditanya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ininya sama. Ininya sama. Nah, yang beda cuman ini AD plus BC, ini AD doang, AD saja. Jadi bedanya di sini. Ya, nah, sekarang saya akan hitung dengan trigonometri, ya. Saya gambar ulang, lebih besar, ya. Oke. Sekarang Anda perhatikan, ya. Saya gambar ulang. Anda lihat ini sudut segitiga ini. Ya, ini theta. Sementara ini kalau Anda lihat ini kan sejajar. Nah, ini berseberangan, jadi ini theta. Ya, berseberangan, kan? Jadi ini theta ini saya dapat, ya. Tidak diketahui itu, yang diketahui ini. Dapat. Kalau begitu segitiga ini sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sudutnya di sini, berarti ini sama. Nah, karena itu saya misalkan aja ini X. Nah, saya misalkan ini X. Maka ini X. Ya kan? Karena sama kaki. Kemudian saya buat garis tinggi. Ya, tapi nggak ada gunanya ini. Ini kalau kongruen begini. Kalau kongruen disebut segitiga, nanti segitiga ini dikongruenkan dengan segitiga ini. Kan gitu, ya. Nah, siswa kan sulit melihatnya, ya. Ya, kongruen ini sudut 90, ini sudut theta. Ini nanti, ini sudut 90, kan. Ini sudut theta. Jadi segitiga ini, itu kongruen dengan segitiga ini. Kemudian menggunakan sifat kongruen. Nah, kita tidak pakai itu. Jadi kalau Anda pakai kongruen, Anda pakai garis bantu ini. Dan ini di tengah-tengah, ya. Tepat di tengah-tengah ini. Ini akan sama dengan ini.
Iya, setengah BC. Iya toh? Setengah AC, sorry. Oke, kalau kita akan menghitung AD. Mana AD? AD ini. AD itu dibagi dua kan? Ini tadi AP, kemudian satu lagi QD yang ini. Nah, ini akan saya nyatakan dalam X. Sekarang Anda lihat segitiga ini. Ya kan kalau yang sudah mahir ya. Sudut ini tuh 2 theta. Ini adalah sisi di dekat 2 theta. Ini hipotenusa. Jadi Anda sudah tahu ini pasti cos kan? Jadi ini adalah X cos 2 theta. Nah, sudah saya dapat ini. Kalau ini sudah dapat ini X. Jadi misalkan kan, tinggal nyari yang ini. Ya. Yang ini berarti saya harus nyari ini kan? Ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Benar nggak? Ini itu sama dengan ini. Nah, ini itu kan sisi di depan 2 theta. Jadi dia akan sinus. Kalau ini cos, ini akan sinus. Ya, ini akan sinus. X sinus 2 theta. Gitu. Jadi otomatis ini juga X sinus 2 theta. Nah, gitu ya. Sekarang ini sudut theta. Ini sudut theta nih, Anda perhatikan. Berarti ini 90 kurang theta kan? Karena segitiga siku-siku kan? Ini theta, ini 90, berarti sudut ini 90 kurang theta. Ini 90. Jadi sudut tetanya di sini. Nah, sudut tetanya di situ. Nah, ini kan saya sudah tahu ini. Ya. Ini saya sudah tahu tadi ya. X sin 2 theta yang ini. X sin 2 theta ini. Yang mau saya cari ini. Yang ini. Berarti tangen ini. Ya. Tangen. Jadi saya tulis dulu ya segitiga ini perhatikan. Tangen theta sama dengan ini ya. Sisi di depan sudut ini. Sisi depan sudut ini deki yang mau saya cari. Dibagi sisi tegak. Ya, dibagi ini. Seki. Ya. Jadi deki per sekinya ini. Sama dengan ini. Ya, X sin 2 theta. Maka dengan demikian deki bisa saya ketemu ya. Kali silang aja kan. Deki akan sama dengan tangen theta kali X sin 2 theta. Ya, nah. Terus kita tahu kalau tangen itu sin per cos. Biar hasilnya nggak ada tangen-tangen ya. Sin dan cos saja. Jadi nggak boleh ada, karena di sini cos kan. X sin 2 theta Anda sudah tahu. Yaitu 2 sin theta cos theta. Sehingga dengan demikian ini bisa dicoret cos theta-nya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 2x ya, atau x kali 2 sin kuadrat theta. Nah, biarin aja. Nah, udah ketemu deki. Ya, deki udah ketemu ya, ini nilainya. Dihitung ini ya. X kali 2 sin kuadrat theta. Nah, dengan demikian saya bisa hitung AD. Karena luasnya tadi kan AD. AD itu ini. Saya bisa hitung udah. Ditambah BC, BC tahu X. Nah, jadi udah selesai. Ya, sudah selesai kalau pakai trigonometri. Jadi sekarang kita cari AD ya. AD adalah AP ditambah PQ ditambah QD. Nah, AP-nya itu ini sudah X cos 2 theta, PQ-nya X, QD-nya X kali 2 sin kuadrat theta. Nah, seperti ini. Ini ada cos 2 theta, ini ada sin kuadrat theta. X-nya kita keluarkan ya. Sehingga ini hasilnya X kurung cos 2 theta ditambah 1 ya, ditambah 2 sin kuadrat theta. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rubah ke sin kuadrat. Anda tahu cos 2 theta adalah 1 kurang 2 sin kuadrat theta. Nah, itu rumusnya ini. Ya kan trigonometri, hanya pakai itu aja. Tambah 1, tambah 2 sin kuadrat theta. Maka ini bisa hilang.
1 tambah 1, 2 kali X. Jadi 2X. Nah, jadi AD sudah dapat nih, 2X. Gitu ya. Jadi AD di sini kita udah dapat 2X. Ya. BP tahu. Ya. BP tahu. BC tahu. Ya udah bisa kita hitung. Ya. Kita hitung sekarang luas ABCD. Ya, masukkan. Sama dengan AD. AD itu ini 2X ditambah BC. BC X ya. Nih, BC X tambah X ya. Kali BP per 2. Ya, BP per 2-nya sama tuh. Ya kan? BP per 2-nya sama. Udah saya bikin aja BP per 2. Sama dengan 42. Gitu. Ya. Jadi ini 2X tambah X 3X. 3X kali BP per 2 sama dengan 42. Ya. Oke, sementara saya diam dulu di sini. Karena saya mau lihat apa hubungannya dengan ini, luas ACD. Nah, sekarang saya hitung luas ACD ya di sini. Yang diinginkan kan yaitu AD kali BP per 2. BP per 2-nya nggak usah ya, karena ini ada di sini BP per 2 ya. Sekarang AD apa AD? AD mana? AD. AD ya. AD sudah kita hitung tadi AD. 2X. Nah, AD ini 2X. Jadi 2X kali BP per 2. Nah, ini kalau Anda lihat tadi 3X kali BP per 2 42. Ditanya 2X kali BP per 2. Oh, udah tinggal bandingkan. Bandingkan aja. Jadi ini akan yang mau diminta. Jadi 2X kali BP per 2 dibandingkan dengan ini. 3X kali BP per 2. Tentu harus dikali dengan 42. Kan gitu. Ini kan harganya 42. Saya mau cari harga ini. Dan Anda lihat ini bisa hilang. Nah, ya. Ini bisa hilang. Ini bisa hilang. Jadi 2 per 3 kali 42. Ini juga Anda sudah tahu 14. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 14. 28. Ya, ini kalau kita pakai trigonometri, karena di SMA kita belajar trigonometri ya. Kalau trigonometri, rasio trigonometri Anda kuat, ya paling-paling muncul sudut 2 theta. Nggak ada masalah. Sudut 2 theta kan bisa dinyatakan dalam theta. Makanya kita nggak pakai tangen kan, kita nyatakan dalam sin cos semua. Makanya tadi ketika ada tangennya harus kita hilangkan jadi sin per cos. Nah, ya itulah cara trigonometri. Anda tidak perlu cari kesebangunan. Kalau kesebangunan Anda sudah banyak ya. Anda belajar ini itu sebangun dengan ini. Kemudian nanti dibandingkan sisinya, ya. Maka akhirnya ketemu hasil yang sama. Ini saya kerjakan secara trigonometri. Tidak susah juga kalau Anda memahami rasio trigonometri dengan baik, ya. Rasio trigonometri dengan baik. Ya, karena Anda aja tinggal misalkan ada ini X gitu kan ya. Ini kita nggak perlu. Yang kita perlu nanti langsung aja hitung sesuai dengan rumus. Saya harus cari ini, ini udah diketahui. Ini. Sudah, kalau ini theta, ini 2 theta. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa Anda pahami sebagai perbandingan. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras, dan semoga besok Anda bisa menyelesaikan soal matematika yang Anda penuhi dengan baik. Tetap tenang, konsentrasi dan fokus, belajar yang efisien, pelajari semua yang Anda bisa pelajari dari sumber apapun. Karena Anda bisa mengambil apa yang baik dari sumber-sumber tersebut untuk mempercepat Anda menghitung, untuk meningkatkan kreativitas Anda. Terima kasih, saya Martin Kanginan.